Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, lebih-lebih kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu beraktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Iqbal dengan NIM 2024 0101312, program studi pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tahara, najis, dan hadas, yang menjadi latar belakangnya yaitu dalam berbagai macam kitab yang menjelas tentang fikih, selalu bab tahara berada pada bab yang paling awal atau paling utama. Hal itu terjadi dikarenakan tahara adalah bagian yang paling penting dipelajari. Melaksanakan sholat tanpa tahara, maka tentu saja sholatnya yang dikerjakan tidak sah. Dalam artian, jika ada seseorang yang mengerjakan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan itu sia-sia, karena pada dasarnya Islam memang mewajibkan setiap orang yang ingin melaksanakan sholat itu harus suci. Sekarang saya akan jelaskan lagi makna tahara. Tahara adalah mengerjakan sesuatu yang dimana ibadah salat tidak akan sah tanpa melaksanakan hal tersebut. Yang dimaksud mengerjakan sesuatu yaitu bersuci, yang dimana bersuci ini terbagi ke dalam dua bagian lagi. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari kotoran atau najis. Yang dimaksud bersuci dari hadas itu sendiri yaitu berwudu, mandi besar, dan juga tayamum. Sebagai pengganti dari wudu yaitu tayamum. Sedangkan yang dimaksud dari bersuci dari kotoran ataupun najis itu sendiri yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Baik, tadi saya sudah jelaskan tentang tahara. Sekarang saya jelaskan tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas secara etimologi artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Jadi tidak boleh kita salat kalau kita dalam keadaan tidak suci, karena ketika kita salat dalam keadaan tidak suci, maka salat kita tidak sah. Adapun menurut terminologi atau istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum.
Misalkan ketika kita mimpi basah, maka di situ kita diwajibkan mandi wajib, ya, supaya kita suci, supaya kita bersih, ya. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, ya, dilarang atau tidak sah untuk mengerjakan ibadah yang menunjuk keadaan badan bersih dari hadas dan najis seperti salat, tawaf, itikaf, ya. Dan yang terakhir yaitu najis, ya. Najis adalah menurut bahasa mempunyai artian kotor, ya, mempunyai artian yang berarti kotor. Sedangkan menurut istilah mempunyai arti kotoran yang harus atau wajib dihindari atau dibersihkan oleh setiap umat muslim, yang dimana kalau terkena olehnya, ya, kita harus dibersihkan, ya. Adapun di dalam najis, ya, yang terdapat di ajaran Islam sendiri mempunyai beberapa macam najis dan pembagian najis. Hal ini dikarenakan najis di Islam sangat berperan penting dalam sah tidaknya dalam mengerjakan sholat. Nah, oke. Sekarang kita bisa menarik kesimpulan dari materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini, bahwasanya tahara sangat penting bagi seorang muslim dalam mengalami kehidupannya, karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya adalah bersih, ya, suci, dan membenci hal-hal yang kotor. Oleh karena itu, ya, wajarlah, ya, atau wajiblah jika ajaran Islam menyuruh untuk bertahara dan menjaga kebersihan, ya. Selain itu, dengan tahara setiap orang diajarkan untuk sadar dan mandiri dalam menjaga dirinya dari hal-hal kotor. Memahami arti dari sopan santun, karena seorang muslim harus suci ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, misalkan kita melaksanakan sholat, maka di situ kita harus pastikan bahwa badan kita ini harus bersih, pakaian kita, ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait materi yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesungguhnya yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.